Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destrin Rumanda dengan NIM D1C024058. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 1, yaitu potensial listrik. Potensial listrik adalah perubahan energi potensial persatuan muatan saat muatan uji dipindahkan di antara dua titik dalam medan listrik. Potensial listrik dapat juga diartikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan penguji. Jadi, di sini satuan potensial listrik yaitu volt. Dimana kita tahu 1 volt itu sama dengan 1 joule per coulomb. 1 volt di sini dapat diartikan juga sebagai perbedaan potensial antara dua titik dalam sebuah konduktor yang saat membawa arus 1 ampere menghasilkan daya sebesar 1 watt. Jadi dapat dirumuskan sebagai berikut. Volt sama dengan daya per ampere. Kita tahu watt di sini adalah joule per sekon. Per ampere. Jadi dapat dirumuskan joule per ampere sekon. Ampere sekon itu sama dengan coulomb. Jadi volt sama dengan joule per coulomb. Jadi secara matematis dapat ditulis V sama dengan EP per Q. Di mana V adalah potensial listrik dengan satuan volt dan IP adalah energi potensial dengan satuan joule dan Q yaitu muatannya dengan satuan coulomb. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Panji Saputra dengan NIM 041. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Izin saya menjelaskan mengenai kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektromagnetik pasif yang digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Kapasitor terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh isolator yang disebut elektrolit. Ketika tegangan diberikan pada kapasitor, muatan listrik positif dan negatif akan terkumpul pada plat-plat tersebut sehingga menimbulkan medan listrik di antara plat. Yang kedua yaitu bagian kapasitor. Poin yang pertama yaitu plat konduktor, material logam yang menyimpan muatan listrik. Yang kedua dieelektrik, bahan isolator yang memisahkan plat-plat konduktor seperti kertas, keramik, plastik, dan udara. Yang ketiga yaitu terminal atau konektor untuk menghubungkan kapasitor ke rangkaian. Yang ketiga yaitu cara kerja kapasitor. Ketika kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan, muatan mulai terkomunikasi di plat hingga mencapai kapasitas maksimum. Kapasitor tidak memungkinkan aliran arus listrik langsung atau DC, tetapi memungkinkan aliran arus listrik bolak-balik atau AC dalam kondisi tertentu, terutama karena perubahan tegangan yang terjadi dalam waktu singkat. Selanjutnya jenis-jenis kapasitor yaitu kapasitor keramik digunakan dalam aplikasi frekuensi tinggi. Yang kedua yaitu kapasitor elektrolit, itu memiliki kapasitasi tinggi yang digunakan untuk menyimpan energi. Yang ketiga yaitu kapasitor filter, cocok untuk aplikasi yang menggunakan daya tinggi. Yang keempat adalah suprasitor atau kapasitasi sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpan energi jangka pendek. Ini menjelaskan cara kerja kapasitor atau proses pengisian charging dan pengosongan
discharging, serta bagaimana medan listrik terbentuk di antara plat-plat kapasitor. Berikut adalah elemen penting. Yang pertama, charging. Bisa kita lihat ini charging, ini arus charging ke sini, terus ini charging juga. Jadi charging ada dua bagian, terus ini charging utama. Terus ketika kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan seperti baterai atau arus listrik mulai mengalir, ini ketika dihubungkan arus listrik ini mulai mengalir. Yang kedua yaitu elektron dari kutub baterai negatif mengalir ke salah satu kapasitor, memberikan muatan negatif pada plat tersebut. Jadi ini mengalir. Pada saat yang sama, elektron dari plat lainnya ditarik oleh kutub positif baterai, memberikan muatan positif pada plat tersebut. Hasilnya terbentuklah medan listrik ini di antara kedua plat yang ditunjukkan oleh garis-garis medan listrik. Yang kedua, pelepasan kapasitor atau pengosongan. Ketika sumber tegangan dilepaskan dan kapasitor dihubungkan ke rangkaian lain ini, sumber tegangan di muatan listrik pada plat kapasitor akan mulai mengalir melalui rangkaian, jadi ini mulai mengalir ketika dihubungkan ke arus listrik. Elektron bergerak dalam perantara negatif ke perantara positif. Ini ada elektronnya. Terus yang ketiga itu lapisan dielektrik. Dielektrik adalah bagian isolator yang berada di antara kedua plat kapasitor. Fungsinya adalah untuk mencegah arus langsung mengalir antara plat sekaligus meningkatkan kapasitas penyimpanan energi. Yang keempat yaitu medan listrik. Medan listrik terbentuk di antara kedua plat kapasitor saat kapasitor terisi. Jadi kalau kapasitor ini terisi penuh dari charging, itu akan membentuk medan listrik. Medan ini disimbolkan dengan garis-garis panah yang menunjukkan arah dari plat positif ke plat negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dres Naga dengan NIM D1702439, kelas R003 dan program studi Teknologi Pertanian angkatan 2024. Ini saya akan menjelaskan tentang materi pada pertemuan ke-10. Hukum Kirchhoff pertama kali dikemukakan oleh ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887. Hukum Kirchhoff ini merupakan hukum yang menjelaskan bagaimana cara menganalisis hubungan antara arus dan tegangan dalam satu rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum 1 Kirchhoff, dan yang kedua, hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff mengatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berikut adalah contoh kasus rangkaian listrik. Ini adalah titik cabangnya I1 dan I2. Ini merupakan arus yang masuk ke titik cabang. Kemudian I3, I4, dan I5 merupakan arus yang keluar dari titik cabang. Sehingga menurut hukum 1 Kirchhoff, persamaan yang dihasilkan dari gambar ini adalah I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Kemudian yang kedua adalah hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff merupakan hasil penjumlahan GGL dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup sama dengan 0, atau secara sistematis dapat dituliskan dengan rumus PE ditambah PI dikali R sama dengan 0. Di sini ada sebuah rangkaian yang memiliki 4 GGL, yaitu
E1, E2, E3, dan E4. Serta memiliki 4 hambatan R1, R2, R3, dan R4. Dan mengalir arus sebesar I pada rangkaian ini. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? Bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini? Caranya ada 3, yaitu yang pertama, tentukan arah loop dan arah arus ini menentukan bebas tetapi lebih baik searah untuk memudahkan pekerjaan kita. Yang kedua, jika loop bertemu dengan kutub positif, maka E akan bernilai positif. Jika loop bertemu kutub negatif, maka E akan bernilai negatif. Yang ketiga, jika arah loop dan arus arah, maka arus bernilai positif. Jika arah loop dan arus berlawanan, maka arus bernilai negatif. Sehingga untuk penyelesaian kasus ini adalah E1 dikurang E2 ditambah E3 ditambah E4 ditambah 1 kali R1 tambah R2 tambah R2 ditambah R3 ditambah R4 sama dengan 0.